Di masa PSBB transisi ini, pasar-pasar tradisional di Jakarta sudah ramai pengunjung, seperti di Pasar Jatinegara dan Pasar Ikan Muara Baru. Namun sayang, banyak warga yang abai protokol kesehatan. Masyarakat masih saja mengabaikan protokol kesehatan selama PSBB masa transisi Jakarta. Salah satunya di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Masyarakat tidak menjaga jarak dan berkerumun. Tidak sedikit pula pembeli maupun pedagang yang tidak menggunakan masker. Protokol kesehatan juga diabaikan di Pasar Ikan Muara Baru, Jakarta Utara. Tak sedikit para pedagang dan pembeli yang tidak menggunakan masker. Kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan sangat penting karena sebelumnya 26 warga dinyatakan positif corona di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tempat pemandian mata air Sodong di Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat diserbu pengunjung. Ironisnya banyak wisatawan yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, namun sebagian warga tetap memilih berwisata. Salah satunya tempat wisata pemandian mata air Sodong yang ramai dikunjungi warga di Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Sebagian besar pengunjung mengabaikan protokol kesehatan dengan berkumpul dan tidak menerapkan jaga jarak, serta tidak menggunakan masker di tempat pemandian mata air Sodong. Takut sih Bang, cuman ya gimana lagi, pada di rumah juga sama aja sih. Kan sekarang udah new normal nih, jadi ya sebenarnya dari kemarin kita udah beberapa bulan dikurung, sekarang kayak burung lepas dari kandang aja. Di rumah bosan, anak-anak pada pengen jalan, udah segar lah di sini. Ya gimana ya, yang penting kita punya kuat, sehat insya Allah. Ironisnya tidak ada pengelola lokasi wisata yang mengingatkan pengunjung untuk menjaga jarak guna mencegah penyebaran virus corona. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Meski berkali-kali diingatkan petugas, warga tetap saja bergerombol dan berdesak-desakan saat menerima bantuan di Sibolga, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah anak yang dibawa ibunya terjepit dan berdesakan dengan warga lainnya. Meski telah berulang kali diperingatkan oleh petugas kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi, namun warga tetap saja memilih untuk berkerumun dan saling berdesakan di pintu masuk kantor pos di Jalan Balam, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Bahkan sejumlah anak-anak yang dibawa oleh ibunya harus terjepit dan berdesakan dengan orang dewasa. Tak hanya tidak peduli akan penerapan menjaga jarak, bahkan sebagian warga penerima bansos juga tidak mengenakan masker. Polisi yang berjaga di lokasi terus mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan. Sudah berulang kali kita himbau supaya tetap jaga jarak. Dan barang siapa yang berurusan untuk pengambilan BST, untuk memakai masker. Kalau mereka tidak memakai masker, kita tidak layani. Kita sampaikan kepada petugas untuk tidak dilayani dan dipakai dulu masker baru mengambil BST-nya. Berdasarkan data dari pihak kantor pos cabang Sibolga Selatan, terdata sebanyak 437 orang warga dari 2 kelurahan yang mencairkan dana bansos pada tahap kedua ini. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Beberapa warga di Kota Medan, Sumatera Utara tercatat sebagai penerima bantuan ganda. Meski begitu, bantuan tetap diberikan karena mengikuti data yang telah diberikan Kementerian Sosial. Warga berdesak-desakan untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai yang disalurkan oleh Kementerian Sosial kepada warga terdampak COVID-19 senilai Rp600.000 di Jalan Bunga Rampai Raya, Medan, Sumatera Utara. Sebagian warga penerima bantuan tidak menggunakan masker saat mengantre. Bahkan beberapa nama ditemukan menerima bantuan ganda. Namun petugas tetap membayarkan nama penerima bantuan karena data yang diterima diperoleh dari Kementerian Sosial. Mungkin ada salah input, jadi terhadap data yang ganda itu apabila penerima datang untuk mencarikan dananya, kami akan memeriksa nomor induk KTP-nya. Jadi misalnya kalau ada 2
data di sana, tapi di sana ada 2 NIK, walaupun 2 nama, tapi dua nomor induk yang berbeda. Jadi nomor induk kartu yang sama dengan di surat pemberitahuan akan kami bayarkan, tapi kalau tidak sama tidak akan kami bayarkan. Bantuan yang diberikan pada tahap 1 dan 2 diberikan kepada penerima bantuan sebanyak 1.540 warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Cegah penyebaran corona di ibu kota, pihak Puskesmas Kecamatan Gambir menggelar rapid dan swab test di Pasar Tradisional Petojo Ilir, Jakarta Pusat. Sayangnya kesadaran para pedagang untuk mengikuti tes corona masih sangat rendah, meski petugas Satpol PP telah mengimbau dengan berkeliling pasar. Di depan pasar untuk para pedagang, saya anjurkan untuk mengikuti rapid ataupun swab di aula depan pasar Petojo ini. Petugas Satpol PP Kecamatan Gambir Sabtu siang berkeliling Pasar Petojo Ilir, Jakarta Pusat untuk mengimbau para pedagang meninggalkan lapaknya dan mengikuti rapid dan juga swab test yang diselenggarakan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir. Meski rapid dan swab test digelar di area pasar, namun sebagian besar pedagang tidak mau mengikuti tes dan tetap berjualan dengan dalih dalam kondisi sehat. Bukan nggak ikut, saya mau ikut, cuma kan belum diituin kan. Yang lain memang takut katanya, kadang-kadang katanya padahal saya cuma pilek biasa, katanya corona, mungkin takut gitu kan. Kalau saya tak tahu, saya hadapin, saya ngerti saya kesehatan, saya jaga kesehatan kan. Kita minum vitamin. Mau dong, kita perlu juga, tapi asal jangan yang benar aja. Yang benar, ini nyantar katanya kita nggak ada apa-apa, katanya itu yang ditakutkan. Di posko kesehatan hanya terlihat beberapa peserta yang mengikuti rapid dan juga swab test. Mereka rata-rata adalah warga sekitar dan petugas PPSU. Kita tidak berharap sih Pak ada yang positif, tapi memang kita cari, kita menjemput bola mencari kasus-kasus aktif yang ada. Jadi targetnya memang pasarnya belum semuanya buka, masih sekitar 50%, sekitar 150 orang. Peserta tes yang dinyatakan reaktif COVID-19 akan langsung dievakuasi petugas ke Gor Senen untuk menjalani isolasi selama 14 hari ke depan. Hingga saat ini, sedikitnya 3 pasar tradisional di Jakarta Pusat ditutup sementara akibat pedagangnya positif corona. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.